guys, kembali lagi di channel Julius Andri Pratama. Di video kali ini, kami akan membahas alur cerita film tentang seorang pemilik toko perhiasan sekaligus penggila judi bernama Howard Ratner. Bagaimanakah kisahnya? Inilah alur cerita selengkapnya. Film ini dibuka dengan ditunjukkannya sebuah pertambangan besar di Ethiopia. Seorang penambang mengalami kecelakaan dan kakinya patah. Di antara puluhan penambang yang ada di situ, ada 2 orang penambang yang nekat masuk ke area tambang, dan mereka menemukan batu mulia yang langka. Di perjalanan menuju kantornya, Howard Ratner ditelepon oleh Yusi dan memberitahunya bahwa ada 2 orang yang seharian ini ada di tokonya. Sesampainya di toko perhiasannya, Howard didatangi oleh kolektor untuk menagih hutangnya. Howard menawarinya air, namun ia malah ditampar, karena kolektor itu hanya ingin menagih uang. Dan karena banyak orang melihat itu, Howard sangat malu atas kejadian ini. Kemudian ia menelpon Arno dan memarahinya karena telah berani mengirim kolektor ke kantornya. Howard kemudian datang ke apartemen Julia, lebih tepatnya selingkuhannya. Dan terjadi sedikit cekcok. Meski itu tak berlangsung lama. Lalu ia pergi lagi ke toko perhiasan lain dan menjual perhiasan. Lalu uang hasil penjualan itu ia pakai untuk taruhan judi. Kemudian dia kembali ke tokonya untuk menyambut tamunya, yaitu Kevin Garnett, seorang pemain basket. Situasi di toko itu tampaknya agak sedikit kacau. Para marketer di situ sedang berebut Kevin Garnett agar memilih barang yang mereka tawarkan. Di situ Howard beradu mulut dengan Demani, seorang yang tadi mencoba mengacau di tokonya. Orang itu protes karena toko itu sudah tidak mengeluarkan jam tangan yang ia beli. Jadi dia tidak bisa menjualnya kemanapun. Lalu ada sebuah paket perhiasan baru datang. Howard masih terus berusaha agar Kevin membeli perhiasan yang ia tawarkan. Saat dia membuka paket itu, karyawan yang sudah lama bekerja di sana, Yusi, datang ke ruangannya memprotes bahwa situasi toko belakangan sering kacau karena banyak orang luar yang bukan karyawan masuk ke tokonya. Belum lagi para kolektor yang datang ke sana seperti preman dan membuat suasana menjadi tidak nyaman bagi konsumen, membuat karyawan itu tidak tahan lagi bekerja di situ. Namun Howard seperti tidak peduli dengan itu. Dia hanya terfokus dengan apa yang ada di depannya saat ini. Sebuah batu mulia langka dari penambang Yahudi Ethiopia. Melihat Howard yang tidak memedulikannya sama sekali, Yusi resign dari tempat itu. Howard lalu menawarkan batu opal itu ke Kevin dengan membangun sebuah cerita sedemikian rupa agar Kevin terpengaruh untuk membeli batu opal itu. Howard terus mengatakan bahwa itu adalah batu opal langka dari Ethiopia yang hanya ada satu-satunya. Tiba-tiba etalase kaca yang disandari oleh Kevin pecah, mengagetkan semua yang ada di situ. Lalu Kevin berkata bahwa ia harus membelinya. Namun sekarang malah Howard yang jual mahal dengan mengatakan bahwa batu itu tidak dijual, tapi akan dia lelang. Sekarang Kevin bersikeras untuk bisa memilikinya, dan mengatakan bahwa dia memiliki ikatan dengan batu itu dan akan menjadikannya sebagai jimat keberuntungannya. Howard lalu melakukan negosiasi bahwa Kevin boleh meminjam batu itu, tapi dia harus meninggalkan cincinnya padanya sebagai jaminan. Negosiasi itu berhasil. Sebagai pecandu perhiasan, Howard sangat senang dia bisa memakai cincin Kevin Garnett dan memamerkannya kepada anaknya di video call. Howard pergi lagi ke sebuah toko perhiasan dan menunjukkan cincin itu serta menamainya sebagai cincin kemenangan Kevin. Bahkan ia sampai menunjukkan fotonya bersama Kevin agar lebih meyakinkan. Ternyata, ia datang ke sana untuk menggadaikan cincin itu. Howard berhasil mendapat $21.000 dan berjanji akan mengembalikannya sebelum hari Jumat. Dari jauh, ada orang yang dari tadi membuntutinya. Howard mengirimi Arno fotonya memegang banyak uang. Howard kembali lagi ke restoran yang tadi ia datangi, dan ia ingin menambah uang taruhan judinya dengan uang yang baru saja didapatkannya dari menggadaikan cincin milik Kevin. Howard mengatakan tim Celtics akan menang dan menjadikannya taruhan,
Sedangkan Gary mengatakan bahwa itu adalah taruhan terbodoh yang pernah didengarnya. Tentu saja, Howard kekeh dengan taruhannya. Ya, selain pecandu perhiasan, Howard juga gila judi. Di rumah, Howard diomeli istrinya karena harusnya dia menidurkan anak mereka. Namun Howard asik sendiri menonton pertandingan itu. Dan meski akhirnya dia pergi ke kamar anaknya, namun yang dilakukannya adalah menonton pertandingan basket itu dari handphonenya. Di situ diketahui bahwa Howard dan istrinya akan bercerai. Namun seolah bukan masalah besar untuknya, dia masih fokus dengan pertandingan itu dan ya, tim Celtics menang. Howard menang taruhan itu. Malam itu pun dia pergi ke apartemen Julia dan bersenang-senang di sana. Keesokan harinya, Howard menunggu batu opal yang dipinjam Kevin dikembalikan karena akan ditunjukkan ke pelelang, namun hanya Demani saja yang datang menemuinya. Di luar hotel, Howard didatangi 2 orang yang menagih uang padanya. Namun Howard malah memberinya jam tangan dan menyuruh 2 orang itu menjualnya. Seperti biasa, situasi menjadi kacau dan Howard akhirnya naik mobil Demani untuk mendatangi tempat Kevin. Sesampainya di tempat latihan Kevin, ternyata hanya Demani saja yang diperbolehkan masuk. Berpindah ke tempat lain, Howard sedang bersama keluarganya menonton sebuah pertunjukan sekolah anaknya. Saat tak sengaja menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa ada orang yang membuntutinya. Dia keluar dari kursi penonton untuk memancing orang-orang itu keluar, dan mereka pun kejar-kejaran. Howard berlari kabur dan keluar dari gedung itu. Namun di luar, ternyata ada mobil yang berisi orang yang juga sedang mencarinya. Kini Howard dikejar oleh 4 orang. Dan tentu saja ia kalah dan tertangkap. Mereka membawanya masuk ke dalam mobil. Ya, orang-orang itu adalah orang-orang suruhan Arno. Howard tidak mengerti kenapa ia diperlakukan seperti itu. Arno mengatakan bahwa ia harusnya membayar hutang padanya saat memiliki uang, bukan malah bertaruh dan melupakan hutangnya. Arno diberitahu Gary bahwa Howard bertaruh di seluruh kota, namun selalu mengatakan tidak punya uang pada Arno. Dan Arno merasa bahwa Howard sedang menghinanya. Di situ Arno juga mengatakan bahwa dia mencegat uang yang digunakan Howard taruhan kepada Gary. Sehingga kemenangan tim Celtics kemarin tidak ada artinya. Di dalam mobil, Howard ditelanjangi, diambil kunci mobilnya dan gelang mahalnya, lalu dia diturunkan di parkiran mobilnya dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil dalam keadaan telanjang. Lalu mereka pergi begitu saja. Itu adalah peringatan dari Arno, agar Howard segera mengembalikan uangnya. Lalu Howard menelpon istrinya dari dalam bagasi mobil, meminta pertolongan. Istrinya pun segera ke tempat parkir, membuka bagasi mobil dan tak bisa berkata-kata dengan apa yang dilihatnya. Lalu dia kembali ke dalam gedung pementasan. Howard pun masuk kembali ke kursi penonton di samping anaknya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, Howard menelpon Demani dan memakinya karena Howard harus kembali ke kota naik bus dan menagih agar batu opal yang dipinjam Kevin segera dikembalikan. Demani mengatakan batu itu ada padanya sekarang. Saat mengambil minum di dapur, ada istri dan anaknya yang juga sedang mengambil makanan. Di situ terlihat jelas bahwa keluarga mereka tidak harmonis, meski Howard berusaha terlihat seperti ayah yang baik. Malam itu Howard pergi ke klub menemui Demani sambil menonton The Weeknd. Namun lagi-lagi saat dia meminta batu itu ke Demani, dia menjawab bahwa ia tak membawa batu opal itu. Jika dipikir-pikir, Demani selalu berkilas setiap kali Howard meminta batu opal itu. Howard juga terus memaki Demani. Dan di situ, dia juga melihat Julia. Setelah show itu, Howard memaksa masuk ke backstage The Weeknd. Dan dia memergoki penyanyi itu sedang bercinta dengan kekasihnya. Howard pun menghajarnya dan memaki Julia, lalu ia pergi dari tempat itu dengan sangat marah. Howard pergi ke tokonya dan tidur di sana. Paginya, dia ditelepon oleh pelelang agar segera menyerahkan batu opalnya atau mereka akan membatalkannya.
Howard berusaha mengulur waktu. Pagi itu, Julia menelponnya, berusaha untuk berbaikan dengan Howard. Namun Howard tidak peduli. Tiba-tiba Kevin datang ke tokonya. Namun hari itu, pintu toko itu sedang error, sehingga Kevin dan temannya terjebak di depan pintu. Howard berusaha mencongkel pintu itu agar batu opal itu kembali di tangannya, meski Kevin berusaha untuk menunda mengembalikannya. Dan lagi-lagi situasi menjadi kacau. Setelah berhasil membuka pintu, Kevin meminta cincinnya kembali. Namun Howard baru ingat bahwa cincinnya masih ia gadaikan. Di situ Kevin tak percaya lagi pada Howard dan pergi dari situ. Demani pun marah pada Howard karena perbuatannya yang sering mencurangi orang. Dan Demani ingin mengambil barangnya dan resign dari tempat itu. Namun sekali lagi, Howard mengatakan bahwa barang itu sedang ia gadaikan. Saat Demani sedang marah itu, Howard mengabaikannya dan berbicara di telepon. Merasa diabaikan, Demani menuang bir yang diminumnya ke dalam akuarium Howard yang berisi ikan kesayangannya. Kekacauan tidak berhenti sampai di situ. Dia kemudian pergi ke acara Paskah keluarganya. Di depan lift ada Julia yang berusaha membujuknya. Namun dia malah dimaki oleh Howard yang terburu-buru. Dan Howard tidak peduli apabila ia ingin pergi meninggalkannya. Di acara itu, dia menerima pesan dari Julia yang akan pergi meninggalkan apartemennya. Kemudian Howard menelponnya. Dan saat itu, Arno mendengar dari balik pintu. Di ruang keluarga, mereka menonton pertandingan basket. Hari itu performa Kevin menurun. Lalu Howard mengatakan bahwa Kevin hampir mencuri batu opalnya dan percaya bahwa batu itu memiliki sihir. Dan Howard memamerkan pada keluarganya bahwa dia akan melelang batu opal itu dengan harga mahal. Dia mengatakan itu di depan Arno. Di hari itu, ia juga berusaha untuk membujuk istrinya agar tidak menceraikannya dan berkata bahwa dia sudah meninggalkan selingkuhannya. Namun istrinya tidak terpengaruh dengan tipu dayanya. Sepulang dari acara keluarga itu, Howard ingin mampir ke apartemennya yang ditinggali Julia karena hendak mengambil sesuatu. Tiba-tiba anaknya ingin buang air dan mengikutinya. Howard tidak bisa mencegahnya. Tanpa diketahui Howard, anaknya tahu bahwa ada Julia di apartemen ayahnya itu. Dan saat dia bertanya pada ayahnya siapa orang itu, Howard hanya menyuruhnya diam. Namun karena hal itu, anaknya jadi memandang ayahnya dengan sinis. Keesokan harinya, Howard datang ke tempat lelang dan terkejut melihat batu opalnya diberi harga rendah. Dia pun marah kepada Anne dan berniat menarik batu opalnya dari pelelangan. Namun tiba-tiba dari jauh dia melihat calon konsumennya. Dan mendadak dia menyuruh pegawai di situ untuk memasukkan lagi brosur batu opalnya. Dan dia mulai bermain kata untuk membujuk konsumennya ini agar membeli batu itu sebelum dilelang. Dia bahkan membujuk Goy agar dia membantunya untuk mendongkrak harga lelang. Acara lelang dimulai. Kevin juga ikut menawar batu opal itu. Tanpa diduga, Arno juga datang ke tempat pelelangan hari itu. Sayangnya, lelang itu berakhir tidak sesuai dengan rencana Howard. Ternyata Kevin tidak berani membeli mahal batu opal itu dan akhirnya malah jatuh ke tangan Goy. Seusai acara lelang, Goy terus mengatakan pada Howard bahwa dia harus mengembalikan uang yang dikeluarkannya untuk membeli batu opal itu ditambah bunga, sesuai kesepakatan mereka. Di depan gedung, Howard sudah ditunggu oleh Arno, yang baru saja melihatnya kong kali kong dengan Goy. Setelah menghajar Howard, mereka pergi. Howard mengejar Arno untuk meyakinkannya, namun ia malah dipukul dan diceburkan ke kolam. Kotak batu opal itu juga ikut masuk terkena air. Kemudian Howard datang ke tokonya dan menyuruh semua pegawainya pulang. Lalu dia mulai memperhatikan batu opalnya lagi. Saat itu Julia datang ke ruangannya, dan Howard tiba-tiba menangis karena semuanya tidak berjalan baik. Julia berusaha menghiburnya, dan saat itu ada telepon dari manajer Kevin bahwa dia akan membeli batu opal Howard dengan harga tinggi secara cash.
Kevin datang ke tokonya. Howard mengembalikan cincin Kevin. Lalu Kevin mengungkap bahwa ia tahu kalau Howard sedang mempermainkan emosinya dan memanipulasinya sejak awal mereka bertemu. Kevin tetap membeli batu opal itu, lalu berdebat dengan Howard tentang berapa Howard membayar penambang Ethiopia itu untuk batu opal ini. Kevin merasa Howard terlalu serakah, dan Howard mengakuinya. Saat itu juga dengan gila, Howard memasang taruhan untuk pertandingan Kevin selanjutnya dan mengatakan bahwa dia akan menang. Kevin tak bisa berkata-kata melihat sikap Howard yang tak masuk akal. Sementara itu di luar ruangan itu, dia sudah ditunggu oleh Arno dan bodyguard-nya, dan seorang yang merasa ditipu oleh Howard. Arno mendatangi Howard menanyakan uangnya. Howard mengatakan bahwa uangnya akan berlipat ganda malam ini di kasino. Menyadari Howard berkomplot dengan Julia, mereka pun mengejar Julia. Secara ekstrim, bodyguard Arno mengancam menjatuhkan Howard dari lantai atas apabila ia tidak menghubungi Julia dan menghentikannya. Namun Howard tidak mau melakukannya. Lalu saat mereka keluar, mereka terjebak di depan pintu dan Howard tidak mau membuka pintu otomatisnya. Terjadilah adu mulut dan kekacauan di situ. Howard sangat keras kepala dan bebal karena dirinya sudah kecanduan berjudi. Arno dan 2 orang bodyguard-nya yang terjebak di depan pintu pun mau tak mau hanya bisa menunggu dan melihat Howard menonton pertandingan basket. Howard pun menelpon Julia dan memperdengarkan taruhannya kepada Arno. Bukan merasa senang, Arno justru melihat Howard seperti orang gila. Pertandingan dimulai. Dan sepanjang pertandingan, Howard tak bisa diam dan terus mengatakan bahwa tebakannya benar. Sementara 3 orang itu menahan diri melihatnya. Sampai pada akhirnya, ya, Howard memenangkan taruhan itu. Dia menang besar. Arno terlihat lega seperti akan menyelamati Howard, dan Howard akhirnya membuka pintu itu. Namun siapa yang menyangka? Seorang bodyguard itu malah menembak kepala Howard. Lalu tak lama kemudian juga menembak Arno. Dan mereka berdua mencuri perhiasan-perhiasan di toko itu. Di tempat lain, uang jutaan dolar hasil taruhan milik Howard itu dibawa pergi oleh Julia. Dan film berakhir. Oke guys, film ini sedikit banyak menunjukkan bahwa ketika berbisnis, kejujuran itu sangat penting. Karena bisnis yang dibangun dengan kebohongan itu menjadikannya sangat rapuh. Dan juga, keserakahan seringnya malah menjerumuskan seseorang dan membawa kerugian. Buat yang pengen tahu judulnya, ada di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan kisah inspiratif dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you on our next video.